pakai Zoom Prodi. Sebenarnya akun Zoom Prodi saya yang pegang, cuma ya dosen ada yang tahu juga password dan username-nya. Nah, saya nggak tahu, nggak ada yang bilang ke saya kalau mau pakai, cuman tadi tak coba untuk masuk, ada yang pakai gitu ya. Sudah, jadi kita pakai Google Meet ya. Nah, nggak enaknya Google Meet itu, saya nggak tahu ada pengaturan buat co-host nggak sih. Saya nyoba nyari-nyari di sini kok nggak nemu ya. Setahu saya dulu nggak bisa, tapi siapa tahu setelah beberapa saat kemudian ada update gitu. Jadi repot harus ngadmit orang gitu ya. Di teman-teman yang lainnya suruh segera untuk gabung ya, supaya nanti di saat saya nerangkan tidak terganggu dengan admit orang untuk masuk ke Google Meet ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang kemarin kita bahas subruang ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya kombinasi linear dan merentang ya. Saya share screen saja saya kira. Screen saya sudah terlihat? Atau saya ulang lah? Sepertinya kok masalah. Nah. Ini aja. Screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Oh ya, sebelumnya minggu lalu saya kasih tugas ya. Saya belum koreksi semua, tapi sudah saya lihat beberapa bagian, beberapa pekerjaan teman-teman. Ada yang sudah bagus dalam mengerjakan, tapi ada beberapa yang lebih banyaknya itu tidak, keterangannya kurang ya. Mungkin di modul saya memang tidak saya jelaskan detail karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk nulis ya. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman diminta membuktikan misalnya F gitu ya, himpunan ini adalah himpunan Fx gitu ya, dengan atau himpunan fungsi F ya, himpunan fungsi F dari R ke R gitu ya. Artinya Fx itu berarti nanti anggotanya R. Himpunan fungsi real bernilai real ya. Jadi fungsi real bernilai real, kita menunjukkan bahwa dia adalah ruang vektor dengan notasi atau operasi penjumlahannya F plus G ya, sorry. Nah, F plus G X ya, sama dengan Fx plus Gx ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika teman-teman mau menunjukkan bahwa F plus G ini tertutup ya, sifat yang pertama dia ketertutupan, ada yang hanya nuliskan seperti ini ya, F plus G anggota dari F besar, yang berarti dia tertutup. Nah, ini tidak lengkap ya teman-teman. Yang lengkap seperti apa? Harus jelas alasannya, kenapa kemudian ini disebut sebagai anggotanya F. Perhatikan, keanggotaannya F itu adalah fungsi real bernilai real ya, F dari R ke R fungsi real bernilai real ya, dimana berarti nanti semua Fx itu adalah anggotanya R. Dengan definisi yang seperti ini ya, dengan mengambil setiap F dan G yang ada di F gitu ya. Nah, ini penjelasannya mungkin seperti ini. Jadi kalau lengkapnya seperti ini, diambil sebarang F dan G anggota dari R gitu ya, sorry, anggota dari F seperti ini. Nah, kemudian kan yang akan kita tunjukkan adalah F plus G itu anggotanya F ya. Nah, kita kenakan ini pada X seperti ini, lalu menurut definisi ini adalah Fx ditambah Gx. Nah, harus ada alasannya kenapa kemudian F plus G ini nanti masuk ke dalam F. Alasannya apa? Ya karena gitu ya, karena Fx itu anggota dari R dan Gx juga begitu gitu ya. Maka jumlahan di dalam R kan masuk kembali ke R ya. Maka Fx ditambah Gx itu anggota dari R. Nah, dengan demikian, dengan kata lain berarti Fx, atau kalau langsung begini pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah, seperti ini sudah oke ya, anggota dari F. Kenapa? Kenapa kemudian ini masuk anggotanya F? Karena ini anggotanya real ya. Jadi ini anggotanya R, ini anggotanya R.
Kalau kita tambahkan dia seluruhnya masuk ke dalam R, yang berarti F plus G ini adalah fungsi yang dipetakan ke R. Gitu ya. Ya, jadi berarti dia anggotanya F, katanya F plus G-nya ya. Tapi F plus G-nya, F plus G di dalam kurung X-nya itu adalah anggotanya F. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan dengan narasi seperti ini, atau minimal kalau tidak ada narasi seperti ini, ada coret-coretan di atasnya yang seperti ini, ya, sehingga nanti alasannya itu terlihat bahwa kenapa kemudian teman-teman menjustifikasi bahwa F plus G itu adalah anggotanya F. Tidak kemudian seperti ini saja, ada yang menuliskan seperti ini, ya, diambil sebarang F, G anggota dari F besar, maka gitu ya, maka F plus G anggota F. Nah, ini apa alasannya? Alasannya apa? Ini memang mau kita tunjukkan, tapi kenapa bisa seperti itu? Ya, itu yang teman-teman harus jelaskan, gitu ya. Saya admit dulu. Nah, cukup jelas ya, teman-teman ya. Termasuk juga misalnya ketika teman-teman bicara di matrik ya. Jelaskan kenapa kemudian dia menjadi anggotanya atau ketertutupannya ya. Misalnya teman-teman punya matrik A itu adalah A, B, C gitu ya. Awalnya kita punya M misalnya, ya. M itu adalah himpunan A, B, C, 0 misalnya. Seperti ini, di sini ada 0. Dengan syarat bahwa A, B, C itu anggota R. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah syarat keanggotaannya M. Maka ketika teman-teman mengambil dua himpunan, ya, yang kita mau tunjukkan ketertutupannya, misalnya kita ambil anggotanya M. Ya, ini cukup jelas. Anggotanya R, ya. Karena dia anggotanya R, maka dia memenuhi syarat keanggotaan dari himpunan M yang tadi kita tuliskan di awal seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi alasan sangat penting untuk menjustifikasi bahwa sebuah elemen itu anggota dari sebuah himpunan. Jadi tidak bisa teman-teman langsung gitu ya. Apalagi dengan demikian A plus B anggotanya M langsung seperti ini. Nah, ini dari mana gitu ya? Nah, anak matematik perlu alasan dalam menjustifikasi suatu persamaan ya, suatu persamaan atau suatu ya equation gitulah ya, seperti inilah ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi kita? Ini saya review dari hasil tugas teman-teman ya. Ada yang sudah cukup baik dalam menjelaskan, tapi ada juga yang masih teman-teman menjawab di kemudian hari, entah itu di UTS, entah itu di kuis, entah itu di apapun, pastikan untuk memberikan alasan ya. Entah itu dalam bentuk narasi seperti ini, atau setidaknya jika sulit atau waktunya mungkin kurang keburu, ya silakan kasih catatan kecil, syukur pakai pena yang berbeda warna. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut, teman-teman?
Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Baik, kita akan bahas hari ini yang namanya kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Kombinasi linear. Kombinasi linear di dalam sebuah ruang vektor. Sebentar. Ribet ya kalau pakai Google Meet itu. Ini ada suara yang bocor, teman-teman. Nah, sepertinya sudah saya melihat. Kalau besok masih bermasalah lagi, saya minta tolong salah satu untuk menjadi ini ya, apa namanya, relawan membuatkan link Google Meet ya, teman-teman ya, supaya apa namanya, saya tidak perlu ngadmit sehingga tidak terganggu dengan saat menjelaskan ya. Nah, saya nyari, emang nggak bisa ya kayaknya ya, kalau di Google Meet ya, nggak bisa apa namanya, ada co-host ya, kayaknya saya cari-cari belum nemu. Ada kelihatan tulisan co-host gitu, tapi ngeklaim kok nggak bisa. Oke, kombinasi linear ya, kita coba bahas. Misalnya saya punya V-nya adalah R3 gitu ya, saya bicara di R3. Nah, kemudian teman-teman tahu R3 itu adalah himpunan yang semacam ini, bisa kita tuliskan sebagai himpunan A1, A2, A3, di mana mereka masing-masing AI adalah anggotanya bilangan real. Nah, kemudian misalnya saya punya himpunan di sini, katakan himpunannya adalah S ya, S itu isinya apa ya, misalnya 2, 1, 3, 4, 1, 2, kemudian di sini misalnya 0, 0, 2, misalnya seperti ini. Ya, saya punya S, himpunannya seperti ini, anggaplah ini adalah V1 atau V1 ya. V1, V2, dan V3. Nah, kemudian saya punya di sini misalnya A1 ya. A1 itu adalah, nanti sama dengan ini, teman-teman anggapnya ini, ya, saya buatnya apa ya, U1 misalnya. Saya punya A1 di sini adalah misalnya 4, 1, 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan U1 ini, ya, U1 ini bisa kita nyatakan, ya, bisa kita nyatakan sebagai jumlahan dari mana nih? Apa nih kira-kira jumlahan dari apa ya? Kalau si U1 ini, kalau kita lihat sekilas ini ya. V1 sama V3. V1 sama V3. V1 V3 414, yakin? V2 sama V3. Nah, V2 sama V3 ya. Jadi U1 di situ adalah V2 tambah V3. Oke, kita coba yang lain ya. Misalnya U2. Saya punya U2 misalnya 2, 0, kemudian di sini ada misalnya 1. Kira-kira bisa? Ini U2 itu jumlahan atau kombinasi dari yang mana dengan yang mana? V2 kurang V1. V2 dikurangin V1 itu jadinya min 1 ini, Mas. Ditambah V3. Nah, tambah V3 ya. Jadi V2 dikurangin V1 ditambah V3. Oke ya. Ya, oke. Teman-teman bisa melihat ya yang seperti ini ya. Ya, dia kombinasi linear dari jadi kombinasi linear itu ya hanya seperti itu. Toh kalau kita bahasakan matematisnya ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini definisinya ya. Teman-teman bisa baca di modul ya. Definisi dari kombinasi linear. Misalnya saya punya V itu adalah ruang vektor gitu ya. Ruang vektor. Kemudian saya punya himpunan S. S itu adalah A1 atau saya biasanya pakai V ya. Kalau di modul-modul juga pakai V. Di buku juga rata-rata pakai V. Saya punya V1 sampai Vn gitu ya. Kemudian S ini adalah himpunan elemen-elemennya anggotanya dari V ya. Ini subset berarti subsetnya V karena dia bentuknya himpunan. Tapi ya, artinya berarti masing-masing V1 sampai Vn itu adalah anggotanya V. Tapi kalau ini himpunan berarti subset ya. Nah, saya punya S subset dari V gitu ya. Dan kemudian saya punya V kecil, itu anggotanya V besar. Ya, dia anggotanya di V. Nah, V anggotanya V kita sebut sebagai kombinasi linear.
ya, disebut sebagai kombinasi linear. Kombinasi linear dari S gitu ya, atau dari V1 sampai Vn. Kalau misalnya dia tidak dinyatakan sebagai satu himpunan yang utuh, ya, jika kita bisa menemukan konstanta ya, jika terdapat konstanta atau koefisien atau ya, konstanta K1, K2 sampai Kn, sedemikian sehingga si V tadi ya, si V kecil ya, V kecil anggotanya V tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, K1 V1 ditambah K2 V2 seterusnya sampai Kn Vn ya. Jadi seperti ini yang kita sebut sebagai kombinasi linear. Jadi V sebuah ruang vektor ya, kita punya ruang vektor, kemudian ada di sini sebuah himpunannya subset dari V. Nah, V kecil ini kita sebut sebagai kombinasi linear dari S, karena kita tadi nyatakan dalam S, tapi kalau tidak di dalam S berarti kombinasi linear dalam V1 sampai Vn, jika terdapat konstanta K1 sampai Kn, ya, atau skalar ya, kadang kita sebutnya skalar, boleh. Skalar, biasanya kalau ini kita bicara ruang vektor atas R ya, kalau ini atas R ya berarti ini anggotanya R ya. Sedemikian sehingga V-nya adalah K1, K1 V1, K2 V2 sampai Kn Vn. Kalau teman-teman perhatikan dengan S yang seperti ini, V-nya adalah R3. Nah, di sini kita punya berarti U1 itu bisa dinyatakan sebagai 0 kali V1 ya, ditambah 1 V2 ditambah 1 V3. Dalam hal ini berarti ini adalah K1-nya, ini adalah K2-nya, dan ini adalah K3-nya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita bisa nuliskan seperti itu. Atau kalau yang ini berarti bisa kita nyatakan ulang, U2 itu adalah min 1 V1 ditambah 1 kali V2 ditambah 1 kali V3. Ya, berarti ini adalah K1-nya, ini adalah K2-nya, ini adalah K3-nya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke ya. Baik, contohnya mungkin yang lebih lanjut ya. Contoh, saya punya contoh lagi, misalnya saya punya S ya, atau V-nya sama R3, kemudian saya punya S di sini. S adalah V1, V2, V3. Ini dengan V1 misalnya adalah 1, 2, 3, kemudian saya punya V2 sama dengan 0, 2, 5, kemudian V3 misalnya 0, 0, 4 atau 0, 0, 1 gitu aja ya. Biar tidak terlalu sukar, ini mungkin saya perbaiki supaya lebih mudah. 1 min 1 gitu aja, 0, 0, min 2. Oke, nah kemudian saya punya di sini misalnya adalah V gitu ya, anggota dari V besar dengan V-nya adalah misalnya 5, 8, 12. Nah, pertanyaannya adalah apakah gitu ya? Pertanyaannya adalah apakah V itu adalah kombinasi linear? Kombinasi linear. Ini lebih enak kalau di bawah ya pertanyaannya. Hanya saya taruh di sini dengan warna merah. Apakah P adalah kombinasi linear dari S ya? S adalah himpunan yang ini. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkannya gitu ya? Apa tadi makna dari kombinasi linear, teman-teman? Apa artinya bahwa V adalah kombinasi linear dari S di dalam V, tentu saja di dalam V besar? Apa tadi maknanya? Boleh bersuara ya, biar saya nggak ngomong sendirian. Apa tadi artinya kombinasi linear? Apa arti bahwa V adalah kombinasi linear dari S? Halo?
Iya. Susah. Apa tadi? Jika terdapat konstanta K1, K2, Kn, Pak. Ya, itu maknanya ya. Berarti kan kita mau nunjukkan ya. Ini kan ini tulisnya gini ya, kan ditunjukkan entah iya entah tidak ya. V itu adalah kombinasi, kalau tulisannya ditunjukkan gitu ya, tapi ini mau ditunjukin kan. Kalau ini tunjukkan bahwa, tapi ini kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan, Mas? Ya, boleh kalau gitu. Ini pertanyaannya apakah? Karena tadi ada yang bilang bukan. Tapi klaim gitu ya, kita klaim dulu aja lah. Tapi untuk Kalau K-nya iya. boleh pecahan nggak sih, Pak? Lah, K itu anggotanya siapa K-nya? Kalau ini adalah ruang vektor atas R, berarti K-nya itu anggotanya siapa? Anggotanya R kan? R itu boleh pecahan nggak? Boleh. Nah, boleh. Ya, jadi V kombinasi linier dari S, jika kita bisa menemukan sebuah skalar K1, K2, K3, anggota dari R ya, bilangan real. Sedemikian sehingga kan V tadi, V kecil itu adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Seperti ini ya. Yang ini kalau kita tuliskan secara vektor, jadi tulisannya bisa begini ya. Dalam vektor ini 5, 8, 12 sama dengan K1 gitu ya. K1 V1 kita adalah tadi 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian ditambah K2 adalah 0, 1, min 1. 0, 1, min 1. Kemudian K3 itu adalah 0, 0, min 2. 0, 0, min 2 ya. 0, 0, min 2. Min ya. Nah, kita bisa buat SPL di sini. Ya, SPL-nya berarti nanti ini tak tulis di sebelah kanan saja ya. Jadi ada 1K1 ditambah 0K2 ditambah 0K3. Berarti saya punya K1 gitu ya. Sama dengannya berarti yang kiri adalah 5 gitu ya. Teman-teman tentu bisa ya membuat seperti ini. K1 sama dengan 5 itu. Kemudian K1 1K1 ditambah ya, benar ya. Terus 2K1 ditambah K2 ya. K2 tambah 0K3 berarti sama dengan langsung 8. Kemudian yang berikutnya ada 3K1 ditambah min K2 ya. Langsung tak buat min saja. Min K2 ditambah min 2K3 sama dengannya adalah 12. Nah, ini tinggal substitusi balik ya. Kalau teman-teman tidak bisa kalau ini tidak bisa langsung substitusi balik, ya teman-teman pakai OBE gitu ya. Ini kalau belum bisa substitusi balik, ini kan langsung substitusi balik nih. Substitusi balik. Kalau tidak bisa, ya teman-teman pakai OBE ya. Gunakan OBE untuk menemukan apakah dapat atau ada solusinya gitu ya. Apakah ada solusinya atau tidak ya. Ada solusinya atau tidak ya. Kan bisa jadi nih SPL nggak punya solusi ya. Jadi SPL nggak punya solusi, tapi dalam hal ini kita punya solusi ya. Jadi dengan K1 sama dengan 5 masuk ke bawah sini, berarti nanti keduanya dapat berapa nih? Duanya berarti ini 10 pindah ruas ya. Min 2, benar nggak? Ya, keduanya min 2, kemudian dengan K1-nya 5, keduanya min 2, di sini kita punya berarti ini 15. Ini 15, kemudian ini jadi plus 2, 17 pindah ruas jadi min 5. Berarti K3-nya adalah 5/2 ya, positif ya. Nah, dengan kita bisa menemukan K1, K2, K3 yang semuanya anggotanya adalah real, maka disimpulkan bahwa jadi di sini kita simpulkan V kecil adalah kombinasi linear ya. Kombinasi linear dari S ya, S yang kita definisikan atau kita sebutkan di awal ini tadi. Ya, sekali lagi ini karena memang saya setting untuk mudah ya, dalam arti nanti langsung bisa substitusi balik
Tapi kalau teman-teman nanti menemukan yang tidak bisa langsung substitusi balik, teman-teman bisa OBE ya. Lakukan OBE, kemudian temukan solusinya. Kalau ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya, berarti simbolannya apa? Kalau nggak ada solusinya, berarti kesimpulannya apa? Atau kalau sistem persamaan linearnya inkonsisten, tidak bisa ditemukan solusi, ya artinya berarti V bukan kombinasi linear. Ya. Contoh yang bukan kombinasi linear, supaya cepat saya bisa ambilkan dari sini saja ya. Bentar, saya coba share screen yang baru. Yang di modul aja. Baik, di modul teman-teman kalau sudah baca, sebenarnya sudah ada ya beberapa contoh yang merupakan kombinasi linear dan bukan. Di sana kita bisa lihat misalnya dari sini ya. Nah ini saya punya ruang vektornya, berarti di sini adalah L3 ya, atau ya L3 dengan U1 dan U2 di sini 213 dan 421. Kemudian saya punya V dan W yang didefinisikan nomor 5 dan 123. Nah, pertanyaannya adalah apakah V dan W merupakan kombinasi linear dari U1 dan U2? Teman-teman bisa lakukan hal yang sama, jadi dibuat V-nya kita sama dengan K1 U1 dan K2 U2. Kalau memang ini memenuhi, nanti ada solusinya, berarti dia kombinasi linear. Kita buat SPL-nya seperti ini dan ternyata diperoleh K1-nya 2 dan K1-nya, ini keliru ya, typo ya. Ini berarti K2-nya yang 1 atau K1-nya yang 2 ya. K1-nya 2 berarti 416. Ya, berarti K1-nya 2, K2-nya min 1 ya. Sehingga ini adalah kombinasi linear. Artinya V adalah kombinasi linear atas U1 dan U2 ya. Tapi kalau untuk W sepertinya tidak. Jadi W itu kalau kita buat SPL ternyata bentuknya seperti ini. Dan ini bisa teman-teman cek bahwa dia adalah inkonsisten. Artinya setelah di OBE itu tidak bisa ditemukan solusinya. Yang berarti W tadi itu bukan kombinasi linear atas U1 dan U2 ya. Ini contoh yang bukan kombinasi yang bukan kombinasi linear. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya pindah lagi. Oke. Ya, saya kira tidak sukar karena teman-teman hanya sudah punya modalnya ya, asalkan bisa OBE, bisa menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear, bisa menemukan solusinya, maka kombinasi linear bukan hal yang sukar. Oke ya. Oke. Baik, kita menuju ke sebuah definisi yang baru, namanya merentang, tapi di sana sebenarnya ada ceritanya ya. Jadi kenapa kemudian kita bisa mendefinisikan sebuah himpunan yang kita sebut merentang gitu ya. Ceritanya di sini rodok panjang sebenarnya, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ya, bisa kita ceritakan saja ya, apa ya, pelan-pelan ya. Moga-moga paham. Baik, seperti ini teman-teman, ini cerita untuk merentang ya. Jadi dari definisi kombinasi linear tadi, saya membuat sebuah himpunan ya. Jadi misalnya saya punya V itu adalah ruang vektor. Saya punya ruang vektor di sini. Ya, punya ruang vektor, kemudian saya punya himpunan yang S gitu ya, himpunan S, V1, V2 sampai Vn misalnya. Ini adalah subsetnya V ya. Otomatis berarti elemen-elemen V1 sampai Vn anggotanya. Jadi saya bikin M di sini. M ini adalah himpunan kombinasi linear atas S ya. Jadi saya bikin K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah seterusnya sampai Kn Vn. Jadi saya menghimpun ya, menghimpun elemen-elemen yang merupakan kombinasi linear atas S. Ya, dengan KI itu anggotanya
R gitu ya. Kalau ini kita bicara ruang vektor atas R, ya anggotanya R. Nah, seperti ini. Ini saya himpun ya seluruhnya. Jadi jelas ini nanti lebih luas dari S ya, lebih luas dari S, tapi jelas juga bahwa S itu adalah subsetnya M. Paham nggak ya? Kenapa S subsetnya M? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa? S subsetnya M. Jadi jelas bahwa V1 termuat di M, V2 termuat di M, sampai Vn juga termuat di M. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Apa kira-kira alasannya? Kenapa dia anggotanya atau subsetnya M? Di modul sudah ada kalau teman-teman baca ya. Kira-kira kenapa? Kenapa kok dia subsetnya M? Dipastikan bahwa S itu termuat di dalam M, atau M itu memuat S. Ya, karena apa? Karena K1-nya kan, KI kan anggotanya M. Artinya kan berarti saya bisa pilih, ya bisa dipilih, pilih misalnya K1 sama dengan 1 gitu ya, sementara KI yang lain itu sama dengan 0. Kalau teman-teman pilih begitu, kan kombinasi linearnya akan berbentuk 1 kali V1 ditambah 0 kali V2 ditambah seterusnya sampai 0 Vn. Yang ini berarti sama dengan V1. Artinya V1 yang tadi ada di M, yang tadi ada di S itu termuat di M. Kalau teman-teman butuh V2, ya berarti tinggal ganti K2-nya yang 1. K1-nya 0, K3-nya 0, dan seterusnya sampai Kn-nya 0. Ya, penjelasan ini teman-teman bisa baca di modul ya. Ada sebenarnya kalau sudah baca. Nah, jadi jelas bahwa S subsetnya dari M ya. Kenapanya? Karena itu. Nah, kemudian kita akan tunjukkan bahwa M ini ternyata dia adalah subruang ya. Masih ingat cara membuktikan subruang? Ada yang ingat cara membuktikan subruang? Apa ya? Kemarin habis menunjukkan subruang kan? Apa yang harus kita lakukan ketika menunjukkan subruang? Saya tanya Sopo ya. Mbak Dia Anisyah, masih ingat nggak Mbak? Kerjakan tugas kan Mbak? Halo Mbak Dia. Halo? Mbak Dia ada nggak ya? Nah, suaranya nggak terlalu jelas. Ya, oke. Yang lain saja mungkin. Mbak Aulia Tiffany. Mbak, cara menunjukkan sebuah himpunan itu adalah subruang itu gimana ya? Dengan melihat dari aksiomanya, Pak. Aksiomanya apa? Apa aksiomanya? Apa, Mbak, aksiomanya? Kemarin habis ngerjain tugas toh? Ini kan kita mau menunjukkan bahwa apa? M itu adalah subruang ya. Apa yang harus kita tunjukkan ketika mau menunjukkan F-nya subruang, Mbak? A plus B-nya elemen dari himpunan tersebut, Pak. Terus apa lagi? Berarti yang kita ambil siapa, Mbak? Diambil apa ini, Mbak? Diambil sebarang Sebarang apa?
A, B elemen dari S. Yang kita tunjukkan siapa sebagai saperuang? M. M. Berarti ngambilnya di mana? Berarti A, B elemen dari M. Ya, ngambil dari M ya. Oke. Iya. Yang akan kita tunjukkan nanti yang pertama apa? A plus B elemen dari M. Dan yang kedua apa? KM sama dengan KM elemen dari KM elemen dari R. KM elemen dari R. Gimana? Iya Pak, KM elemen dari R. Apa hubungannya dengan R? Ini K-nya dari mana? M-nya dari mana? Anggotanya siapa? K-nya itu elemen bilangan real. Kalau ini M-nya? M-nya itu himpunan ya Pak? Ayo dicek lagi aksiomanya. Aksioma pertama betul ya, tertutup pada perjumlahan. Yang kedua perkalian skalar kan. Skalarnya yang ini apa nih? Ini boleh M ya, cuman kita tadi definisikannya di sini ada B. Ya ini harusnya KA ya. Anggotanya siapa? M. Anggotanya M. Itu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah sekarang kita mau lihat nih. Ini jadi ambil sebarang A, B anggotanya M dan K anggotanya R ya. Nah teman-teman, ini kalau anggotanya M itu bentuknya kayak gimana ya? Ya jadi dua aksiomanya yang ini ya. Yang pertama adalah A plus B anggotanya M, yang kedua KA anggotanya M. Nah, tadi M kan seperti ini nih. M-nya itu kayak gini. Berarti A plus B-nya kayak gimana? Atau A-nya kayak gimana? A-nya itu siapa? B-nya siapa? Nah ini yang mau kita jumlahkan. Supaya kita bisa melihat bahwa dia adalah anggotanya M atau bukan. A-nya siapa nih A-nya? Berarti bentuknya. Boleh Mbak Aulia, boleh Mbak lain ya. Mbak Mas yang lain, silahkan. Silahkan yang siapapun boleh. Masuk harus ditunjuk. Nah, tunjuk aja kalau nggak ada yang mau. Mbak Thomas, Mas Rifai. Halo Mas Rifai. Ada Mas Rifai Rozikin? Ada? Apa ya yang lain? Nggak ada yang mau ngomong gitu? Mas Awal? Belum Mas Awal? Bentuk anggotanya M gimana Mas? Ini anggotanya M itu seperti apa? Ada yang tahu? Di modul ada loh ya. Sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau baca. Sayangnya yo anak sekarang tuh malas baca semua. Ya, gimana? A plus B, anggotanya M, ini yang mau ditunjukkan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu A-nya siapa, B-nya siapa, ya gimana cara menunjukkan A plus B-nya gitu kan? Bahwa dia anggotanya M. Nggak bisa. Harus tahu nih B, siapa dia. Apa nih? Kira-kira? Lihat. Apa sih M gitu ya? M itu adalah ini nih. Berarti kalau saya ngambil sebuah barang anggota yang ada di M, bentuknya ya mesin misalnya C1 kalikan V1 ditambah C2, V2 seterusnya sampai CN, VN.
ya, dengan CI anggota dari, kalau ini R ya, karena dia skalar ya. Ini kan KI-nya di R. Berarti sekarang ya CI-nya ada di R. Nah, misalnya ini ya D1V1, D2V2, seterusnya sampai DNVN. Ya, di sini berarti DI anggota dari R. Nah, tinggal ditambahin nih. Kalau kita tambahkan, berarti kita nambahin C1V1, C2V2, seterusnya sampai CNVN, ya, ditambah dengan D1V1, D2V2, seterusnya sampai DNVN. Nah, di sini kita dapatkan apa nih? Oh, ini sama-sama V1, berarti bisa digabung. Jadi C1 tambah D1, ya, V1 ditambah C2 plus D2, ya, plus D2, V2, seterusnya sampai di sini ada CN plus DN kalikan VN. Nah, tinggal dilihat anggota-anggotanya. Oh, ini C1 anggotanya R, D1 anggotanya R. Oh, berarti ini anggotanya R. Oh, ini anggotanya R. Oh, ini anggotanya R juga. Nah, karena dia bentuknya persis dengan elemen-elemen yang ada di M, yang dihimpun di M, berarti kita bisa tunjukkan atau bisa katakan bahwa dia anggotanya M. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan kombinasi linier, ya, dari S, gitu kan. Jadi elemen A plus B ini ternyata kombinasi linier dari S, ya, berarti dia anggotanya M. Ya, ini sama ya, teman-teman bisa tuliskan, berarti K dikalikan siapa nih? C1V1 tambah C2V2, seterusnya sampai CNVN. Nah, kayak gini, ini tinggal dikalikan ke sana, gitu kan. Jadi KC1V1 ditambah KC2V2, seterusnya sampai KCNVN. Nah, masing-masing di sini anggotanya R, anggotanya R, anggotanya R. Kenapa? K-nya anggotanya R, C-nya anggotanya R. Wajar dong kalau kemudian hasil kalinya anggotanya R lagi, berarti ini masuk ke dalam M. Nah, karena kita sudah tunjukkan dua hal ini, berarti M adalah subruang. Ya, jadi M adalah subruang dari V, ya. Kita tadi ingat, kembali lagi, di sini saya punya V subruang, V ruang vektor, S-nya adalah sebuah himpunan, M himpunan lain yang merupakan kombinasi linear dalam S. Nah, ternyata M-nya adalah subruang, dan subruangnya memuat S. Nah, ternyata nanti ini kita bisa tunjukkan bahwa M ini adalah subruang terkecil, ya. Jadi M-nya ini adalah subruang terkecil yang memuat S. Kenapa bisa disebut terkecil? Karena setiap kita ngambil subruang yang memuat S, maka dia pasti memuat M. Ya. Jadi kenapa disebut terkecil? Karena setiap mengambil subruang yang memuat S, maka subruang itu pasti memuat M. Sehingga M-nya kita sebut yang terkecil. Jadi kalau secara diagram Venn, misalnya saya punya S gitu ya. S ini kalau kita kombinasi linearkan jadi M. Nah, kalau kita buat himpunan-himpunan lain yang ternyata jadi subruang, itu pasti ngemuat S, ya. Yang memuat S itu pasti memuat M juga. Ya, kayak gini ya. Di masing-masing ini, di sini ada yang gede yang kita sebut sebagai ruang vektornya, ya. V-nya di sini ruang vektor. Kalau di sini ada W, di sini ada misalnya L, ya. Subruang lain dari V yang juga memuat S, ternyata dia ini termuat di dalam M atau memuat M. Saya sekali lagi, jadi M kita sebut sebagai subruang terkecil yang memuat S. Dan cara membentuknya adalah dengan membuat kombinasi linear seperti yang kita tuliskan di sini tadi. Jadi M, ya, saya tulis ulang di sini, M sama dengan himpunan K1V1 ditambah K2V2, seterusnya sampai KNVN dengan KI yang ada di R, itu adalah subruang terkecil yang memuat S. Ya, oke.
Nah, kemudian nanti karena dia menjadi subruang, kita akan bisa tuliskan begini ya biasanya. W M itu ya karena dia di subruang yang berarti jadi ruang vektor, ini kita tuliskan sebagai span S atau direntang oleh S. S tadi adalah V1 sampai Vn ya. Jadi M itu direntang oleh S, ini bahasanya direntang ya. Direntang. Nah, kita masuk ke definisi merentang ya. Merentang atau span. Baik. Jadi saya punya misalnya di sini V gitu ya. V itu adalah ruang vektor. Dia adalah ruang vektor atas R gitu ya. Kemudian sama kayak tadi saya punya S gitu ya. S itu V1, V2 sampai Vn. Kita sebut bahwa V itu atau M ya. M itu disebut direntang oleh S jika setiap elemen di dalam S, jika setiap elemen dalam M dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Artinya gini nih. Jadi artinya apa nih? Artinya setiap teman-teman ambil anggotanya M, yaitu merupakan kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ya, jadi artinya untuk setiap M kecil di dalam M besar, maka kita bisa nyatakan ya terdapat gitu ya K1, K2 sampai dengan Kn misalnya anggotanya R di sini. Kalau ruang vektornya atas R tadi, atas R ya. K1 sampai Kn anggotanya R, sedemikian sehingga si M tadi bisa dinyatakan sebagai K1 V1, K2 V2, seterusnya sampai Kn Vn. Jadi sekali lagi, apa maknanya bahwa M itu direntang oleh S ya, direntang oleh S, atau S itu merentang M, nanti kalimat kebalikannya gitu ya. Pasifnya M direntang oleh S, aktifnya S merentang M. Jika setiap elemen dari M bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Ya, artinya setiap M anggotanya M, ya, maka selalu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Ini kalau bahasa di modul, saya coba perlihatkan seperti apa ya. Saya coba perlihatkan bahasa di modul ya. Salah. Baik, nah ini bahasa di modul mana ya? Oh, cuman seperti ini ya. Tapi maknanya seperti itu ya. Jadi ini ada contoh-contohnya. Kenapa kemudian kita katakan bahwa P itu dibangun oleh 1 X, X kuadrat, dan X pangkat 3? Karena setiap elemen dari P bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari mereka ya. Jadi misalnya ya mungkin coret-coretannya sini ya yang perlu saya perbanyak ya. Sudah, di modul tidak lebih lengkap ternyata malahan dari tulisan saya tadi. Coretannya ini. Ya. Baik, jadi mana? Ya, ini. Jadi misalnya contoh lah ya. Contoh misalnya saya punya apa ya, V gitu aja lah, V sama dengan R3. Kemudian saya punya di sini S ya. S-nya adalah 1, 0, 1, kemudian 0, 1, 1 misalnya, 1, 1, 1 misalnya. Nah, kayak gini. Pertanyaannya adalah apakah S itu merentang V ya? Pertanyaannya misalnya, apakah gitu ya? Apakah S itu merentang V
Pertanyaannya begitu. Apa tadi definisi merentang? Merentang adalah saat kita bisa menyatakan setiap elemen yang ada di R3 sebagai kombinasi linear dalam S. Cara menunjukkannya berarti gimana? Ya, yang ini nih. Saya bukti ya. Cara menunjukkannya berarti ya, kita ambil sebarang V yang ada di V besar. Kita tunjukkan bahwa V ini nanti kombinasi linear dalam S. Ya. Dengan misalnya V kecilnya adalah A1, A2, A3. Nah, akan ditunjukkan bahwa V itu kombinasi linear dalam S. Nah, berarti kayak gini nih, A1, A2, A3 sama dengan berarti misalnya K1, V1 ditambah K2, V2 tambah K3, V3. Ini harus kita buktikan ya. Berarti A1, A2, A3 ini berapapun ya. Artinya V-nya ini sebarang berarti A1, A2, A3 ini masing-masing adalah anggotanya R. Masing-masing ya. A1 hanya anggota R, A2-nya anggota R, A3 anggota R. K1 kita kalikan dengan V1-nya. V1-nya tadi adalah 101 ditambah K2 kalikan dengan 011 tambah K3. Di sini adalah 111. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita coba buat SPL-nya ya. Kita bentuklah SPL gitu ya. Terbentuk SPL. Apa nih SPL-nya? Ya berarti K1 gitu ya kali 1 ditambah K2 kali 0 ditambah K3 kali 1. Berarti ditambah K3 sama dengan A1. Kemudian K0 berarti K2 tambah K3 ya. Di sini ada K2 plus K3 sama dengan A2. Kemudian yang terakhir K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan A3. So, kalau dalam matrik kita bisa tuliskan apa ini berarti 1 101 gitu ya. Ini 011, sini 111 gitu kan. Ini A1, A2, A1, K2, K3 ya. Sini K1, K2, K3. Nah, teman-teman, kalau ingat ya, jadi di ALE gitu ya, kita tuliskan bahwa K1, K2, K3 ini ada, ya ada solusinya, dan dia tunggal kalau apa namanya, matrik yang ada di kiri ini kan determinannya tidak nol ya. Kalau determinannya tidak nol, misalnya katakan ini A ya, A itu tidak sama dengan 0, maka SPL itu kan berarti punya solusi tunggal ya, punya solusi tunggal. Nah, dia punya solusi tunggal berarti nanti dia bisa dibalik atau invertible ya. Jadi teman-teman akan punya kalau AX sama dengan B dan A inverse-nya ada kan berarti X akan sama dengan A inverse dari B gitu ya. Nah, jadi kita bisa menemukan si X yang di sini ini, si X ini ya, katakan ini X, ini kemudian B-nya, maka si X-nya yang ini bisa kita temukan, karena tujuan kita adalah menemukan K1 sampai K3 ya. Jadi kan V itu kombinasi linear kalau kita bisa menemukan K1 sampai K3 ya, yang memenuhi K1 V1, K2 V2 sampai K3 V3 itu adalah sama dengan V. Oke ya. Tuh ya, jadi kita tinggal tunjukkan ya. Berarti yang perlu ditunjukkan adalah akan ditunjukkan A yang sama dengan matrik tadi 101, 011, 101, 101, 111, itu determinannya tidak 0. Ini determinannya berapa nih? Teman-teman bisa cek saja. Ini 1 ya, pakai sarus boleh, apapun boleh. 1 ditambah 0 ditambah 0 ya,
dikurangin 1, 1, 0. 1 tambah 1 tambah 0. Ya, ini berarti min 1. Jadi determinan A tidak sama dengan 0. Dengan kata lain berarti dia merentang ya. Kenapa merentang? Ya karena kita bisa temukan K1, K3, K2, K3 yang tidak sama dengan 0. Atau teman-teman kalau mau detail boleh ya. Tapi ini sudah cukup menjawab. Artinya teman-teman bisa mengecek dengan melihat apakah determinannya 0 atau tidak ya dari SPL yang terbentuk ini. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang tidak merentang bagaimana, Pak? Ini kan tadi merentang ya. Wah, ya, contoh yang kedua. Contoh 2. Misalnya saya punya V-nya adalah 3. Ini ya. Kemudian saya punya di sini, ini adalah ruang vektor ya. Ruang vektor atasnya adalah R. Kemudian saya ambil ya, atau saya bentuk S gitu ya. Misalnya S-nya begini. S-nya 1, 1, 0, 1, 1, begini aja. 1, 0, 0, kemudian misalnya di sini 0, 2, 0. Nah, begini. Ya, misalnya ini kita mau tunjukkan apakah ini adalah jadi apakah ya, apakah S itu merentang V ya. Nah, teman-teman kalau mau menunjukkan apakah dia merentang V atau tidak, boleh saja dengan mengambil atau menunjukkan dia ada satu elemen ya, ada elemen di R3 yang tidak mungkin dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3. Boleh begitu, atau boleh dengan cara yang sama seperti ini ya. Cara yang sama itu maksudnya adalah kita bentuk apakah terjadi kombinasi linear ya. Seperti ini, kemudian lanjut begini, kemudian lanjut seperti ini, dan kemudian dieksekusi dengan melihat determinannya. Atau kalau tidak ya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat apakah ada satu elemen saja yang tidak mungkin dibentuk oleh V1, V2, V3. Contoh dalam hal ini bisa diklaim ya, S tidak merentang V. Ya, kalau saya bisa tuliskan begitu, merentang V dengan alasan ya, karena saya bisa nemukan nih, V sama dengan 0,0,1, itu tidak bisa dibentuk dari S ya. Tidak dapat dibentuk dari S. Kenapa tidak bisa dibentuk dari S? Lihat. Elemen di S itu nggak ada yang ngelibatin angka yang ketiga. Coba lihat di sini ya. Di sini 0, ini 0 juga, ini 0 juga. Ya, yang berarti nggak mungkin nih kita bisa dapetin ya. Kamu misalnya gini lah, 100 V1 ditambah 100 V2 ditambah 100 V3. Ya karena 100 ini dikali V1 itu belakangnya tetap 0 ya. Kalau teman-teman mau ngalihkan misalnya gini ya. 100 V1 itu 110 ditambah 100 V2 itu adalah 100 ya, 100 ditambah 100 V3 itu adalah 020. Dapatnya apa nih? Ya dapatnya kayak gini. Ini 100 kali 1 tambah 100 kali 1 200 ya. 200 100 tambah 0 tambah ini 300. Bawahnya 0, ini 0, ini 0. 0. Nah, nggak akan terbentuk di sini angka 1. 1 pun nggak bisa, min 1 nggak bisa, 5 nggak bisa. Artinya ada elemen di V, ya ada elemen di V, katakan itu adalah si V kecil, yaitu 001, yang tidak bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dalam S. Ya, yang berarti dengan begitu, kita katakan bahwa S tidak merentang V. Jadi ini jawabannya tidak merentang ya. Jadi kenapa tidak merentang? Bisa seperti ini. Atau teman-teman tetap lakukan yang sama ya, yang mudah mungkin seperti ini. Kalau ngeklaimnya susah, teman-teman bisa lakukan langkah yang sama. Jadi andaikan ya, diandaikan bahwa V itu merentang, direntang oleh S atau S merentang V. Ya, maka kemudian seperti ini. Mungkin ini kalimat awalnya begini. Andaikan S itu merentang V. Nah, terus kemudian kita ambil sebarang V
akan ditunjukkan bahwa V-nya kombinasi linear dalam S ya. Jadi kalau dia itu merentang, maka semua ini akan terjadi ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kasih kuis ya. Simpel saja, kuisnya juga berkaitan dengan yang saya sampaikan hari ini. Mana ya? Saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Diberikan V itu adalah 3 ya, kayak tadi lah biasa. Ini ruang vektor. Nah, apakah kayak tadi lah, apakah S V1, V2, V3 dengan V1 sama dengan V2-nya, V3-nya, ini merentang V, gitu ya, rentang V. Nah, jelaskan. Oke, seperti itu saja. Ini adalah kuisnya. Nanti saya berikan room di taman daring untuk pengumpulan ya. Kita mulai dari 10.15, nanti ngumpulnya maksimal 10.50. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai? Cukup jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Saya buatkan link untuk pengumpulan ya. Nanti teman-teman kumpulkannya di laman daring ya.